Ada ibu-ibu? Ada berapa? Berapa? 500? Insya Allah. Baik, sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur mari senantiasa sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita malam hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan puasa Ramadannya 10 hari. Alhamdulillah. Tapi ada Pak Ustaz, saya mulainya hari Sabtu, jadi sudah 11. Sudah 11? Alhamdulillah. Kita berharap dan berdoa baik yang 10 hari ataupun yang sudah 11 hari semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk seluruh amal-amal soleh kita, sholat tarawih kita plus witirnya, atau mungkin ditambah malam dengan sholat tahajudnya. Amin ya rabbal alamin. Quran yang kita bacakan, sedekah yang kita tunaikan, dan seluruh amal-amal soleh di bulan Ramadan ini moga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama segenap pengurus Mushola Nurul Huda beserta staf dan jajarannya, termasuk para remajanya, para pemudanya, para ibu-ibunya, para anak-anaknya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Mungkin sudah lebih dari setahun Bapak. Tapi subhanallah, perkembangan sudah semakin menggembirakan. Alhamdulillah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin jangan-jangan 10 atau 20 tahun yang lalu, saat itu masih berupa mushola kecil, dan beberapa pengurus mushola sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya belum melihat di mana Pak RT-nya. RT yang dulu. Pak Untuk. Oh, kemudian dipanggil duluan. Dulu. Alhamdulillah. Mereka yang insya Allah ikut berkati saya termasuk kubusan mushola, moga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah berikan kemudahan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga terus amalannya mengalir
kepada beliau-beliau, amin ya rabbal Alamin. Dan Allah sayang pada mereka orang yang sudah cukup amalnya untuk menghadap Allah Subhanahu. Nah kita ini masih diberikan kesempatan, rupanya kita masih belum cukup amalnya. Yuk kita banyak beramal, khususnya di bulan Ramadan. Tapi Pak Ustadz, biasanya kalau sudah mulai 10 hari yang kedua, ini jamaahnya udah pindah sholat tarawih. Pindah di kasir. Kemana pindahnya? Tawah pula. Biasanya memang seperti pertandingan sepak bola. Ada yang namanya babak penyisihan, kemudian babak semifinal, dan terakhir babak final. 10 hari pertama itu babak penyisihan. Maka banyak kemudian ketika masuk babak kedua banyak yang tersisih. Maka yuk mari kita sampai akhir Ramadan kita niatkan untuk menjadi pemenang Ramadan, insya Allah. insya Allah. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu, hari ini mungkin kita dalam kondisi sehat, tapi tidak tahu besok lusa. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, maka yuk manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. insya Allah. Baik Bapak Ibu dan saudara jamaah sekalian, pada malam hari ini kami bersama rombongan. Nggak sendirian kami hadir. Dengan siapa? Pertama tadi yang jadi imam, yang jadi Imam Isa. Tadi udah dibilang sama pengurus, nanti sekalian katanya sama sholat Isya berjamaah, sama sholat tarawih plus witirnya. Siap saja. Ini beliau adalah salah seorang guru di tempat kami di sekolah tahfiz Zam-Zam Rahmah. Di mana? Di Jalan Mutiara Raya nomor 22. Pasti Bapak Ibu tahu deh sekitar sini. Mutiara Raya biasanya dulu ada rame di depan tuh RT-tra, ngapain vaksin. Ini lagi musim vaksin nih, maka tiap hari bahkan pernah sampai jam 8 malam, Masya Allah, nyuntik vaksin. Nah di mana sekolah tahfiz Zam-Zam Rahmah? Nah di depan RT-tra ada tulisan sekolah tahfiz Zam-Zam Rahmah. Kami tinggal di situ beserta beberapa guru yang tinggal di sana. Salah satunya adalah imam kita yang insya Allah malam ini akan nanti lanjut untuk jadi imam sholat tarawih, insya Allah. Dari mana beliau? Beliau datang jauh, sengaja kita undang dari mana sih? Mataram, Lombok. Jauh. Mudah-mudahan nanti insya Allah membuat kita sambil sholat tarawih dengan nazam, dengan nada Al-Quran yang moga menyentuh hati kita, sehingga insya Allah kita merasakan nikmatnya sholat berjamaah dengan kita semua, insya Allah. Beserta kami juga yang hadir, ada 2 pakai seragam, lihat tuh. Satu Ustaz Tizi yang depan, satu lagi Ustaz Eko. Beliau setia menemani Abi kemana Abi ceramah, ikut terus. Tapi mungkin hari ini kaget, Pak Ustaz kok jamaahnya sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dikira sedikit, tapi lihat malaikatnya banyak di sini. Setannya mana? Setannya pada rumah. Kenapa? Di bulan Ramadan setannya diikat di belenggu. Maka dia tidak mau masuk ke musola, ke masjid, di luar jalanan. Baik Bapak, Ibu dan Saudara, alhamdulillah beliau juga Ustaz Eko ini kalau kemana-mana ikut Abi, saya biasa dipanggil Abi. Ikut Abi kemana-mana tuh bawa begituan tuh. Apaan tuh? Bawa handphone yang langsung nanti diupload ke YouTube. Ini nanti masuk ke YouTube nih. Nurul Huda Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Kita punya channel YouTube namanya Zam-Zam Rahmah TV. Tinggal Zam-Zam Rahmah TV, enter, itu muncul kegiatan-kegiatan tahfizul Quran untuk anak-anak kita masa yang akan datang, insya Allah. Kenapa?
penting kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, pentingnya kita menjadi bagian daripada orang yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana kalau Bapak Ibu tahu, Musola Nurul Huda ini, tapi mau tanya, barangkali mungkin Bapak Ibu paham apa arti Nurul Huda. Nurul artinya cahaya, Huda artinya petunjuk. Apa itu Nurul Huda? Sesungguhnya Nurul Huda itu adalah cahaya petunjuk. Apa cahaya petunjuk? Al-Quran. Mungkin baru ngomong, oh Nurul Huda. Sebenarnya Nurul Huda itu cahaya petunjuk. Apa itu? Al-Quran. Maka di mana terutama di Nurul Huda ini, maka hidupkan pembelajaran Al-Quran, penghafalan Al-Quran, semua tentang interaksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan Saudara kita ini sekarang sudah berada di akhir zaman. Barangkali baru ngomong ketika saya sebut akhir zaman, ini sudah zaman akan berakhir. Kita tidak sadar aja bahwa kita ini sudah berada di akhir zaman. Oh Bapak Ustaz masih lama. Emang benar, insya Allah masih lama. Bagi siapa? Mungkin bagi orang-orang yang kayak kami yang sudah usia kayak Pak Monji, umur sudah barangkali kayak kamu pensiun, udah 50 tahun ke atas, maka mungkin masih lama. Tapi untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, hati-hati, jangan-jangan menjumpai akhir zaman. Maka tadi titik untuk anak kita, cucu kita, jangan lepas dari Al-Quran. Karena generasi yang akan datang yang akan selamat di akhir zaman, salah satu dari 3 golongan, yaitu para menghafal Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang senantiasa hidupnya bersama Al-Quran. Dan di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah. Sapi hudan linnas. Allah. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu, kita akan gelap hidup ini tanpa petunjuk, tanpa cahaya hidup akan gelap. Maka di akhir zaman, bagi orang yang tidak berinteraksi, berhubungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka hidupnya akan gelap dan akan jadi pengikut makhluk akhir zaman yang namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Dia kaget-kaget. Sebab Dajjal itu akan muncul ketika di mimbar-mimbar, di tempat-tempat khotib sudah tidak disebut namanya. Dan sebelum Dajjal itu turun, perlu disampaikan. Maka muncul dulu yang namanya Dajjalun. Di Pak Ustaz, apa itu Dajjalun? Dajjalun adalah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, penyebar-penyebar berita hoax. Kira-kira sekarang udah nyebar belum? Udah nyebar belum? Ya Allah, kita bingung. Nanti di akhir zaman orang akan bingung, benar enggak berita itu kelihatannya benar, taunya salah, kelihatannya salah, taunya nanti ini ada tipuan Dajjal. Kita nggak nyadar, Pak, dan khawatir jangan-jangan ini corona, ini tipuan Dajjal. Bapak jangan sampai kemudian apa Pak Ustaz? Bapak Ibu, insya Allah kami mau doa, insya Allah akhir Ramadan akan menaikkan ibadah Allah. 2 tahun, Pak, 2 tahun loh, ya Allah. Kita tidak bisa ibadah ke tanah suci. Dan kata Profesor Dr. Imran Hussein, nanti ada masa tidak akan ada lagi haji. Dia ngomong 15 tahun yang lalu, tidak ada lagi masa haji, tidak ada lagi ibadah di pusatnya umat Islam. Dan ketika sudah tidak ada haji, maka hati-hati, akhir zaman mendekat.
Penyebabnya apa? Dia menyebut, ada di videonya, ketik aja Imran Hussein, enter. Apa dia bilang? Penyebabnya ada virus. Apa itu? Virus. Dan benar Pak, gara-gara ini atuk makhluk nih, orang kalang kabut semua. Betul nggak? Kita dengan kita sesama kita saling curiga. Ya Allah, ajaran Islam yang sempurna Pak, maaf. Kita harus banyak istighfar, benar. Kita banyak istighfar Pak. Udah 2 tahun kita nggak tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Maksudnya apa sih Pak Ustaz? Terutama barangkali ibu barangkali yang merasain, kami kaum bapak, setiap kami harus ke masjid, sholat berjamaah, kita saling curiga Pak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Kenapa? Ketika kita bersalaman, corona, nggak mau salaman. Padahal ketika 2 orang berjabatan tangan, maka gugurlah dosa-dosa keduanya sebelum tangan itu terlepas. Dan kemarin ada jabat tangan Pak? Nggak ada. Bahkan maaf, mumpung ini udah beres urusan corona. Apa itu Pak? Maaf. Allah Maha Pengasih Pengampun. Kalau kalau saya dijadi Tuhan, maaf, saya benar-benar tersinggung sama makhluknya. Tersinggung bagaimana? Contoh, ini bapak ibu punya rumah. Rumah Pak Ustaz kontrak, oke lah, punya rumah dan tinggal di rumah. Rumah bapak, rumah ibu disilang-silang, rumahnya dikasih ban merah. Saya mau tanya, ibu tersinggung nggak? Rumah kita diatur oleh orang lain, tersinggung nggak? Tersinggung. Allah punya rumah istananya Allah Maha, bahkan sampai sekarang Pak, itu masih ada masjid yang masih disilang-silang, padahal di Masjidil Haram itu sudah nggak ada lagi, udah cabut-cabutin. Udah nggak ada lagi, maka karena dibuka, maka kami berangkat lagi ibadah umroh, udah boleh dibuka, bahkan nggak ada lagi urusan-urusan vaksin, udah nggak lagi. Karena kamu masih sibuk aja urusan-urusan begitu. Nah ini maaf, subhanallah. Dan alhamdulillah 2 tahun ini selama ini saya khawatir ibadah kita nih. Ya Allah, kalau kemudian engkau tidak terima ya Allah, ampuni kami. Hebatnya Allah itu Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun. Aduh, kalau Bapak habis kita udah. Hanya gara-gara makhluk ini Pak, kita diadu antara sesama kita. Ada orang yang pengen sempurna menunaikan ibadah sholat berjamaah. Tanya sama Pak Ustaz, sang imam ketika maju ke depan, dulu sebelum ada corona, apa yang disebut oleh sang imam? Suhu vakum, lurus dan merapatkan saf, betul nggak? Betul. Kemarin Pak, kurang lebih 2 tahun imam maju ke depan, apa dia bilang? Jaga jarak. Astagfirullah. Padahal antara satu saf dengan saf yang lain, kenapa masih rapat? Ada yang tahu? Agar tidak ada kesempatan setan untuk masuk di antara sela-sela jamaah. Kemarin disiapkan tempatnya untuk setan. Ya Rahman, Ya Rahim. Ada yang nyelentuk, biar setannya sholat. Setan sholat. Ada aja orang yang mau begitu. Bagaimana aturan Allah dan Rasulnya? Nggak ada yang berani Pak, bener nggak ada yang berani. Maka kenapa? Subhanallah, ya Allah, ya mohon ampun sajalah, ya mudah-mudahan ya. Terus gimana lagi? Terus sekarang kembali. Ada satu amalan yang paling mudah Pak. Amalan yang paling mudah yang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya. Ini sedekah di bulan Ramadan, cakep Pak. Dan sedekah paling bagus di bulan Ramadan apa? Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ketika tidak bisa beri makan, ya sudah memberi minuman. Tidak bisa juga karena kita tidak punya apa-apa. Ada satu amalan yang paling mudah ketika kita bersedekah tanpa harus mengeluarkan materi yang kita punya. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka, tersenyum
bergembira, senang, menyenangkan saudaranya ketika bertemu dengan satu dengan yang lainnya sedekah, maka dihitung sebagai Sudah. udah 2 tahun Pak kita nggak bisa sedekah tersenyum ini. Kenapa? Aku tanya, 2 tahun kita nggak bisa sedekah tersenyum, kenapa? Ibu tahu apa? Pakai masker gimana tersenyum? Tersenyum Bapak mungkin kita nggak tahu wajah kita nggak kenal Pak antara saudara kita yang lainnya. Kecuali kamu sudah kenal datang, oh kelihatan matanya doang. Maaf ada ustad yang di sono agak galak juga ngomongnya, agak galak. Kalau saya mungkin nggak berani, takut ada yang tersinggung. Apa dia bilang? Itu mulut di pulau sono. Kalau kita lagi sakit mah boleh, lagi sakit ya tidak menular ke orang lain, ya kan itu boleh, silakan. Tapi begitu ngomong enak banget, itu apa aja perlu diprongsong. Astagfirullah, enggak langkah begitu silakan. Saya juga orang kesehatan Pak, saya ngerti termasuk itu orang kesehatan tahu di mana kita harus menggunakan masker. Bahkan maaf saya habis pikir. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah mulai aman. Kami mengajak jamaah kami kemana? Saya ajak ke Cirebon. Tahu Cirebon? Kami ajak ke pantai. Naik apa? Kami punya kapal kecil. Yuk kita jalan-jalan ke laut. Jalan-jalan Pak kemarin sebelum Ramadan. Jalan-jalan ke laut teman-teman. Likoan pada Nabi. Masya Allah, apa yang terjadi Pak? Di laut ini bersih udaranya, udah jangan diprongsok. Ya Rahman, kita udah segera ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin barangkali kayak begini rame-rame, oke deh. Ini mah di laut yang begitu lepas udara yang Allah berikan masih juga ketakutan. Kata Bang Haji Roma apa? Ini otaknya kita udah diproses. Kecuali kalau kita lagi sakit misalnya lagi batuk ya, bolehlah pakai sehingga kita tidak mau menularkan kepada orang lain. Kalau kita sehat walafiat. Oke, baik sampai di sini dulu. Maaf nih, kita silaturahim aja. Saya mengingatkan masa lalu ketika kami tinggal dekat di rumah beliau. Dan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada para jamaah sekalian, niatkan bulan Ramadan ini tuntaskan hingga sampai akhir Ramadan nanti insya. Dan pesan saya, yuk jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi Quran. Kalau di sini TPA barangkali mungkin ada banyak kendala, yuk hidupkan kembali. Mulailah lagi, memang itu banyak godaannya. Di jalan Allah itu banyak rintangannya. Tapi mumpung di bulan Ramadan ini setannya lagi pada diikat, ya, yuk kita hidupkan tadarus Al-Quran, anak-anak kita menghafal Quran, atau kalau enggak barangkali silahkan ke sekolah tahfiz tempat kami. Ya, insya Allah kita akan didik anak-anak kita, insya Allah jadi penghafal, atau boleh yang mau beliau di pojok sono pada pengajian. Ya, silahkan ngaji di mana aja. Yang penting ngaji. Ya. Jangan punya pikiran macam-macam, udah ngaji. Baca Quran. Karena kita setan mas kalau kita kudu apa sih amin juga. Kita udah masukkan. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, yuk kita tegaskan mohon doa. Kami akan menaikkan ibadah umroh, ya. Maka Bapak Ibu hantarkan kami dengan talbiyah. Hantarkan kami dengan talbiyah dengan harapan dan doa mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga ikut ada waktunya nanti menunaikan ibadah umrah insya Allah. Jangan berpikir lalu Pak Ustaz nggak mungkin berangkat. Ya udah, kalau nggak mungkin benar. Karena yang kami berangkatkan bersama kami bukan orang kaya, bukan orang yang banyak duitnya, bukan, tapi orang yang punya niat kuat dan Allah berikan kesempatan untuk berangkat. Kalau nggak percaya, tanya Ustaz Eko. Ada tukang gado-gado, ada tukang somai, bahkan ada tukang semua.
kalau saya cerita. Jadi bukan karena banyak uang, bukan. Karena banyak orang yang uangnya banyak kadang-kadang enggak, karena dia. Oke, yuk hantarkan kami untuk menunaikan ibadah umrah di akhir Ramadan nanti. Moga Bapak Ibu semua yang udah kangen, udah pengen datang ke Ka'bah Baitullah, mumpung udah dibuka. 2 tahun ditutup, 2 tahun ditutup, nggak haji, nggak ada umroh, nggak ada. Ya Allah, ini bumi akan ketika nggak ada yang tawaf Pak, lihat goncang. Dan saya dapat informasi tadi sore ada guncangan gempa. Saya kaget tuh, masya Allah. Aduh, kalau Ramadan ada sering gempa, terjadi. Oke, ikutin saya Pak ya, 2 kali saja. Ya mungkin sudah berhafal, ikuti. Kalau belum hafal, yuk hafalin. Moga ibu bapak juga insya Allah berikan kesempatan berangkat. Amin ya Rabbal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik